A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak teman-teman Pojok Filsafat Islam mengundang saya untuk berdiskusi tentang puasa khususnya dalam perspektif Jalaluddin Rumi. Dan ya, pertama juga turut bela sungkawa atas syahidnya Sayyid Ali Khamenei yang baru saja juga moderator sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita melihat suatu pergolakan yang luar biasa di Timur Tengah. Dan ya, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang punya kejernihan dan kecerdasan hati untuk melihat segala peristiwa yang terjadi hari ini. Dan ya, itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan lebih jauh ya. Saya lebih banyak concern di ranah tasawuf, khususnya dalam perspektif Jalaluddin Rumi dan Ibn Arabi. Nah, karena itu mungkin saya hari ini lebih banyak fokus ke tema hari ini di Ghazal 1602. Di Rumi, kalau kita masuk ke teks-teks Rumi, baik itu di Masnawi, Ghazal, Rubai, banyak sekali beliau menjelaskan tentang puasa dengan berbagai pendekatan ya. Kadang fokus di puasanya, kadang fokus di makanannya, kadang fokus di hikmah-hikmah puasanya. Nah, di Ghazal ini 1602 ini lebih banyak fokus di hikmah-hikmahnya, hikmah-hikmah puasanya. Jadi beliau banyak sekali nulis tentang puasa dan dengan berbagai pendekatan, dan sekaligus kalau kita lihat wasiat terakhir Maulana Jalaluddin Rumi, beliau beliau mewasiatkan untuk agar seorang pejalan atau yang kita lebih kenal sebagai pesuluk lebih banyak untuk bisa melakukan puasa ya, seperti itu. Nah, saya langsung saja masuk ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini, Rumi menunjukkan suatu hal yang menurut saya yang jarang kita jumpai ya dalam menjelaskan puasa. Dia menjelaskan bahwa sungguh menakjubkan jiwa dan hati tercengang berkali-kali karena puasa. Jadi satu bait ini saja, sebenarnya ini satu bentuk pertanyaan eksistensial ya, karena teman-teman anak-anak filsafat. Saya mencoba mendekati ini dengan bahasa-bahasa filsafat. Saya selama ini tidak pernah menggunakan bahasa filsafat ya di tempat saya. Ya, karena pesertanya bukan anak-anak filsafat, tidak punya background filosofi, makanya di tempat saya itu lebih banyak menggunakan bahasa zauk, bahasa yang lebih kepada soal konteks rasa. Nah, di sini Rumi menggunakan ini ya, satu bait untuk bertanya secara eksistensial dalam diri kita bahwa pernah tidak tercengang oleh puasa gitu, pernah tidak takjub oleh puasa. Pernah tidak jiwa dan hati kita ini takjub oleh puasa? Jadi kalau kita mau jujur, jadi kenapa Rasulullah mengatakan banyak orang puasa tapi yang mereka tidak dapatkan kecuali makan eh, dan dahaga, itu sebenarnya karena memang kita tidak pernah kontemplasi terhadap apa yang kita maksud dengan puasa. Makanya Rumi ini seolah bertanya kepada diri kita secara pertanyaan eksistensial. Pernah tidak jiwa dan hati kita tercengang berkali-kali karena puasa? Oke. Jadi kalau kita tidak pernah takjub, ya mungkin kita saatnya untuk bertanya secara eksistensial untuk kepada apa yang kita maknai sebagai puasa ya. Karena Rumi mengawali itu, dan Rumi sepertinya mendapatkan berkah yang luar biasa dari puasa. Makanya tidak heran kalau Rumi menulis puasa itu di berbagai tempat,
di buku Masnawinya, di Ghazalnya, fihi ma fihi, di rubaiyatnya, semuanya Rumi menjelaskan tentang puasa. Makanya tidak heran kalau Rumi bertanya dan juga memberikan satu bentuk pertanyaan ya secara eksistensial kepada kita. Nah, andai pun ingin menakjubkan, ketahuilah keajaiban-keajaiban puasa. Nah, kalau kita bertanya kepada Rumi, kira-kira ada tidak cara kita untuk bisa memahami bagaimana juga saya bisa terlibat secara eksistensial untuk bisa menemukan ketakjuban dan ketercengangan ya dalam puasa itu? Nah, kata Rumi, ketahuilah keajaiban-keajaiban puasa. Nah, ini jawaban, tapi juga mungkin menjadi pertanyaan juga untuk selanjutnya. Di atas kita tercengang, tapi kita juga problemnya tidak tahu seperti apa keajaiban puasa. Quran hanya memberikan satu ilustrasi la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa, tapi kita sendiri mungkin kebingungan seperti apa bentuk takwa ya, takwa. Nah, jadi keajaiban-keajaiban puasa ini, eh, jadi sebenarnya kalau secara fisik, tubuh, materi, itu banyak sekali tentang kedokteran, tentang pendekatan, saat, apalagi kalau masuk ke diet-diet ya, intermittent diet yang sekarang ini tuh mirip banget dengan puasa. Dan ya, kalau secara materi saja, puasa memberikan suatu keajaiban ya, apalagi dimensi rohania. Nah, cuma memang kita hampir tidak pernah kita bertanya terhadap puasa kita sendiri. Nah, akhirnya Rumi menjawab sendiri, jika kau tertarik pada keindahan Mi'raj di atas roda kehidupan, bawalah kuda Arabmu ke medan puasa. Ini juga beliau ingin membawa kita kepada satu perjalanan ruhania, perjalanan ruhania dari puasa ini. Dari bahwa puasa sebenarnya satu bentuk peningkatan ruhani. Jadi kalau ada hadis yang menarik, ikro wakro, bacalah dan naiklah. Jadi bacalah dan naiklah. Biasanya selama ini kita hanya membaca ikro ya. Ikro, tapi kalau ada hadis yang indah meneruskan itu ikro wakro, bacalah dan naiklah. Nah, jika kau tertarik pada keindahan Mi'raj di atas roda kehidupan, bawalah kuda Arabmu ke medan puasa. Kuda Arab itu sebenarnya simbol dari nafs kita, nafs, yang ada dalam diri kita, dan nafs ini sangat dekat dengan tubuh. Jadi kalau dalam filsafat penciptanya, dalam perspektif tasawuf tentunya, nafs itu diciptakan bersamaan dengan tubuh. Jadi ruh sudah diciptakan ribuan tahun sebelumnya, ini berdasarkan hadis. Lalu kemudian ketika ruh ingin turun menyatu dengan badan, pada saat itulah nafs tercipta. Jadi karena itu nafs, dia dekat dengan tubuh dan dia dekat dengan nikmat-nikmat tubuh. Nah, kalau kita ingin ajak naik ke atas, nah nafs ini juga harus kita puasakan, kira-kira seperti itu maknanya. Oke, kemudian di slide selanjutnya. Jadi tidak ada ketaatan di dunia ini yang memberimu cahaya. Sementara puasa memberi cahaya kepada mata hati yang buta. Jadi ketaatan di dunia ini yang beri cahaya, sementara puasa memberi cahaya kepada mata hati yang buta. Nah, ini kalau kita lihat teks ini sebenarnya ada kunci-kunci yang Rumi berikan kepada kita. Misalnya tidak ada ketaatan di dunia ini yang berimu cahaya, sementara puasa memberi cahaya kepada mata hati yang buta. Maksudnya puasa ini kan kita melibatkan semuanya ya. Kalau kita benar-benar puasa, tidak sekedar makan dan makan, menahan minum dahaga dan menahan yang lain-lain, dan melibatkan yang lain, khususnya melibatkan dimensi khayal kita, khayal itu sebenarnya eh, otomatis itu akan sangat berpengaruh ke dalam proses peningkatan ruhaniah kita. Kalau dalam pembahasan suluk, yang pertama kali manusia terjebak itu sebenarnya di dimensi alam khayal. Alam khayal. Jadi alam khayal
ini itu seperti sesuatu yang kita sulit untuk kita kendalikan, yang ya bagi orang lain itu namanya beda-beda, entah disebut dengan eh, kuda pikiran atau burung pikiran, tapi khayal ini memang suatu kekuatan sebenarnya dalam jiwa manusia yang Tuhan berikan. Seandainya manusia mampu menundukkan alam khayalnya. Makanya kalau dalam pembahasan suluk, yang pertama kali kita wajib tundukkan itu adalah khayal. Jadi kalau kita sulit untuk menundukkan khayal, maka sulit untuk bisa menembus ranah batin. Kenapa? Karena khayal ini sangat terkait dengan kondisi hati. Jadi khayal ini itu dapat pancaran cahaya dari hati. Makanya sementara puasa memberi cahaya kepada mata hati, yang buta karena dengan puasa ini, kalau kita benar-benar puasa tidak sekedar menahan makan dan minum, maka kita mampu menahan alam khayal kita. Nah, kalau menampung alam-alam khayal, maka alam khayal kita ini insya Allah akan mendapatkan cahaya dari hati. Karena yang bercahaya kan hati ya, karena dia terhubung langsung dengan Tuhan. Karena ada peniupan ruh dari ilahi. Dan hati memang singgasana ilahi. Qalbul mu'min arsyur rahman. Karena memang hati adalah singgasana ilahi. Sehingga memang sejak awal hati itu sebenarnya bercahaya. Nah, karena kita menahan alam khayal kita, sehingga dia menjadi wadah untuk menerima pancaran cahaya dari hati. Nah, sementara puasa memberi cahaya kepada mata hati yang buta. Nah, itu maksudnya. Jadi, walau puasa memberi kekurangan kepada kehidupan hewaninya, tetapi puasa menjadi khusus untuk kesempurnaan makna manusia. Jadi memang tubuh ini kan tubuh ini punya makanan yang lain, keinginan yang lain, kecenderungan yang lain sebagaimana dia nikmatnya pada hal yang bersifat materi ya. Jadi tubuh memang eh, eh, maunya nikmat materi, kecenderungannya kepada nikmat-nikmat materi, sedangkan ruh kecenderungannya berbeda. Nah, kita punya nafsul hewaniah karena punya tubuh. Nah, makanya kalau kita puasa eh, bagi tubuh itu kurang mengenakkan bagi tubuh ya, karena ya memang dia maunya maunya makan, maunya minum, maunya yang lain-lain. Nah, sementara saat kita puasa kita sedang menahan mereka. Nah, karena itulah antara dimensi tubuh dengan ruhani biasanya berbanding terbalik. Sebagaimana dengan alam dunia dan alam barzah biasanya berbanding terbalik. Jadi sebagaimana sebagaimana tubuh, tubuh itu kecenderungannya kepada nikmat materi, ruh kepada nikmat ruhani. Nah, ini biasanya bisa berbanding terbalik, ya. Tubuh ke mengantar kita ke ranah yang paling bawah, sementara ruh mau mengajak kita naik ke langit, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu puasa menjadi khusus untuk kesempurnaan makna manusia. Jadi kalau kita ingin mencapai makna manusia, kalau dalam filsafat tasawufnya mencapai kepada makom insan kamil, nah mau tidak mau kita harus mengajak dimensi ruhaniah kita pun naik ke atas. Oke. Slide selanjutnya, sebab kehidupan para pecinta dalam hidangan tubuh adalah kegelapan. Karena itu puasa dipersiapkan untuk hidangan mereka. Nah, jadi ada kehidupan para pecinta. Apa kehidupan para pecinta? Kehidupan para pecinta. Karena para pecinta ini adalah hamba-hamba ilahi. Mereka adalah para pecinta ilahi. Mereka yang menyerahkan segala dirinya kepada ilahi. Nah, itulah para pecinta. Nah, tentu itu tidak cocok untuk hidangan rohaniah mereka. Karena jiwa dan hati mereka tidak lagi tertawan oleh nikmat-nikmat tubuh dan nikmat materi, ya. Mereka lebih tertawan kepada nikmat-nikmat yang bersifat rohania. Makanya bagi mereka, hidangan tubuh itu bagi mereka adalah kegelapan. Kenapa kegelapan? Justru akan membawa mereka jatuh lagi larut dalam kerendahan. Sebagaimana nikmat-nikmat tubuh yang semuanya terkait dengan tubuh. Karena itu puasa dipersiapkan untuk hidangan mereka. Nah, ini hidangan para pecinta. Puasa adalah hidangan para pecinta. Dengan puasa itu mereka menjadi dekat dengan ilahi, punya kerinduan kepada ilahi, syauq kepada Tuhan. Dan itu
adalah dengan puasa. Nah, apa kau tahu yang paling menghancurkan dan paling berdarah di dunia ini? Demi jiwa dan hati, serta tempat setan meminum darah, itu adalah puasa. Jadi, puasa itu yang paling menghancurkan, paling berdarah. Maksudnya, puasa itu yang paling bisa untuk menghancurkan dan menahan dimensi hewaniah kita, ke keinginan tubuh hewaniah kita, dan juga syauq hewaniah kita yang lain. Dan itu pasti terkait dengan tubuh. Nah, itulah kenapa malaikat protes kepada Tuhan ketika Tuhan mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan mengumumkan saya ingin menciptakan khalifah di bumi. Nah, pada saat itulah malaikat protes karena malaikat tahu kalau punya tubuh, dia akan mengaktifkan dua hal, yakni syahwat dan ghadab. Makanya protes saya tadi itu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi mengapa engkau ingin menciptakan yang kerjanya cuma dua? Yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi yufsidu fiha membuat kefasadan, wa yasfikud dima dan menumpahkan darah. Jadi ini dua fakultas yang dimiliki manusia yang terkait dengan tubuh. Yufsidu fiha itu syahwat, wa yasfikud dima itu ghadab. Nah, kalau punya tubuh, dia pasti punya syahwat dan ghadab, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kata malaikat, kalau dia di dunia, dan dunia itu pasti punya tubuh karena alam materi, maka dia akan mengaktifkan dua potensi dalam dirinya, yakni syahwat dan ghadab. Nah, itu kalau dua, dua fakultas itu aktif, maka kerjanya hanya menghancurkan, membinasakan, menumpahkan darah, kira-kira seperti itu. Makanya puasa itu adalah paling hal yang bisa menundukkan dimensi tubuh ya. Makanya dalam suluk-suluk para sufi, puasa itu menjadi sesuatu hal yang niscaya yang mesti dilakukan. Nah, puasa adalah pelayan khusus yang tersembunyi yang begitu cepat memberi manfaat. Ini slide selanjutnya. Jadi puasa adalah pelayan khusus yang tersembunyi yang begitu cepat memberi manfaat. Apa kau tahu sesuatu yang ada di singgasana Sultan? Itulah puasa. Jadi puasa adalah pelayan khusus yang tersembunyi yang begitu cepat memberi manfaat. Kenapa? Karena ketika kita puasa, semua dimensi batin kita akan aktif. Kalau puasa itu kan tubuh kita ini sedang tidak aktif. Nah, kalau tubuh tidak aktif, batin kita aktif. Nah, ini sesuatu yang juga paradoks dalam diri kita. Nah, kalau tubuh kita aktif, jiwa kita tidak aktif, dan kalau jiwa kita aktif, biasanya dengan tidak mengaktifkan dimensi tubuh kita. Nah, puasa itu salah satu bentuk mendiamkan. Nah, ketika tubuh diam, batin kita akan aktif. Sama waktu sholat itu kan kita hanya diperkenankan laku-laku kita semuanya sholat. Maksudnya kalau saya sholat kemudian sedang baca buku itu pasti batal. Karena baca buku itu bukan bagian dari sholat. Jadi yang bisa diperkenankan gerak tubuh itu hanya sesuatu yang terkait dengan sholat. Di luar itu sholat kita menjadi batal. Nah, sholat, puasa itu semua proses-proses kita mendiamkan. Nah, ketika kita diam, batin kita menjadi aktif. Makanya dia begitu cepat memberi manfaat. Nah, kalau kita melatih dengan baik puasa itu melalui alam khayal kita, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang positif bermanfaat untuk jiwa kita. Nah, apa kau tahu sesuatu yang ada di Singkana Sultan? Itulah puasa. Maksudnya puasa itu sebenarnya hakikatnya, sejatinya bukan amal manusia, bukan laku manusia. Kenapa? Karena kita ini bergantung kepada makan, minum, dan seterusnya. Tuhan tidak makan, tidak minum, dan tidak seterusnya. Karena Tuhan tidak butuh kepada apapun. Tuhan tidak bergantung kepada apapun. Dia kiamuhu binafsi, dia berdiri dengan sendirinya, tidak bergantung kepada apapun. Karena itu, nah puasa, kalau kita puasa, kita sedang memakai pakaian Tuhan. Tidak makan, tidak minum, la ta'ul sinatum wala, dan seterusnya. Kita sedang memakai pakaian Tuhan. Nah, karena itulah dengan seperti itu kita bisa menjadi wadah untuk menerima pancaran ilahiyah ya.
Nah, air yang demikian itu tak lantas membuat ikan menjadi segar. Puasa mampu memberikan apa yang diinginkan hati dan jiwa-jiwa para perindu. Nah, ini Rumi seringkali sebagai perumpamaan ilustrasi antara air dan ikan, kadang ikan dengan samudra, lautan, dan seterusnya, untuk menjelaskan bahwa ikan ini satu-satunya kehidupan adalah air. Jadi kalau kita angkat ikan, air itu dia akan menemukan kematian. Makanya satu-satunya kehidupannya adalah air, karena itulah dia senantiasa syauq rindu untuk selalu kepada air, meskipun dia sudah sedang berada dalam air, tapi syauqnya itu terus-menerus, kerinduannya terus-menerus. Kenapa ya? Kalau dia berpisah sejenak dengan air, dia akan menemukan kematian. Nah, karena itu air yang demikian itu tak lantas membuat ikan menjadi segar. Nah, puasa mampu memberikan apa yang diikan hati dan jiwa-jiwa para perindu. Nah, kalau kita ibaratkan, kalau kita pun ingin seperti ikan ya, sebagai simbol hamba yang senantiasa rindu pada ilahi. Nah, puasa itu bisa menjadi wadah untuk menciptakan rindu kita kepada ilahi. Jadi tadi kalau kita baca Quran dan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini ada satu buku bagus, judulnya The Message. Itu terjemahan Muhammad Asad. Muhammad Asad ini punya nama nama waktu dia masih orang Yahudi. Jadi dia orang Yahudi, kemudian mualaf. Ketika mualaf dia menerjemahkan Quran. Dia meneliti Quran, dia ke Arab untuk meneliti satu persatu kata yang digunakan dalam Al-Quran. Ini penelitian bertahun-tahun. Nah, kemudian dia memaknai takwa itu adalah kehadiran Tuhan. Jadi kalau baca terjemahan Muhammad Asad, takwa itu adalah kehadiran Tuhan. Itu sangat simpel, sederhana, dan mudah untuk kita maknai ya. Seperti apa sebenarnya takwa. Jadi kalau kita menyadari bahwa takwa itu adalah kehadiran Tuhan, dengan itu kita bisa menyadari dengan baik apakah kita bagian orang bertakwa atau tidak. Tinggal lihat apakah Tuhan kita bisa merasakan kehadirannya di dalam diri kita. Nah, puasa ini la'allakum tattaqun. Jadi salah satu fungsi puasa itu adalah untuk agar Tuhan bisa hadir di dalam diri kita. Nah, ini bait selanjutnya, di dalam tubuh seseorang yang sedang berjuang menuju tujuan hati itu lebih baik daripada ribuan jiwa, dan itulah puasa. Jadi dalam tubuh seorang yang sedang berjuang menuju tujuan hati, itu lebih baik daripada ribuan jiwa, dan itulah puasa. Karena puasa, sadar atau tidak sadar, sebenarnya itu ada proses perjalanan. Makanya kalau kita akrab dengan tradisi buku-buku klasik dalam dunia sufi. Dalam dunia sufi itu ada istilah istilah cele. Cele itu maksudnya melakukan aktivitas selama 40 hari. 40 hari dia suluk, dia uzlah, dia menjauh sejenak dari ruang publik, fokus untuk konsentrasi kepada dimensi jiwanya. Dia melakukan selama 40 hari untuk dia menemukan satu bentuk pengalaman batin ya. Jadi dia akan menyadari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus. Jadi makin hari dia makin menemukan perubahan dalam dirinya hingga sampai 40 hari. Makanya ada hadis, siapa yang ikhlas selama 40 hari, niscaya Tuhan akan memberikan hikmah yang mengalir dari hatinya menuju lisannya. Di ikhlas selama 40 hari. Nah, puasa demikian, ada hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-30. Kalau kita berusaha menjaga keikhlasan dari hari pertama sampai hari ke-30, hari terakhir itu pasti kita akan mendapatkan Idul Fitri, satu bentuk kebebasan eksistensialis dalam jiwa kita untuk tidak bergantung kepada realitas apapun ya. Ketika manusia benar-benar menggunakan itu dengan baik. Nah, puasa itu seperti itu, untuk bergerak sampai ke hati, karena hati itu adalah singgasana ilahi. Meskipun iman didasarkan pada 5 pilar, demi Allah, rukun yang paling agung dari semuanya adalah puasa. Jadi itu ada rukun iman, nanti Rumi akan masuk satu persatu menjelaskan itu, dan kata Rumi, rukun yang paling agung di antara semuanya adalah puasa. Jadi di antara rukun-rukun itu, puasa menjadi pondasi yang kuat untuk
menampung semua rukun-rukun yang lain. Nah, ini saya masuk saja langsung. Pahamilah, puasa tersembunyi di dalam setiap rukun itu. Seperti malam Lailatul Qadar yang mulia tersembunyi di balik puasa. Nah, maksudnya eh, puasa ini sebenarnya menjadi wadah untuk menghadirkan Lailatul Qadar ya. Makanya salah satu salah satu hal yang kita bisa raih dalam puasa ini adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu sebenarnya ketika seseorang menemukan kadar dirinya, malam kadar. Jadi ketika dalam bulan Ramadan ini kita lebih mengenal kadar diri kita, maka itu tanda kita sebenarnya menerima kadar kita. Lailatul Qadar. Nah, pahamilah puasa tersembunyi dalam setiap lima rukun. Nah, batuan yang tak berharga, tak terlihat oleh siapapun, bisa menghasilkan rubi karena matahari dalam batinnya adalah puasa. Oke, moderator bisa pending dulu untuk tanya jawab. Kemudian kalau nggak ada saya masuk lagi. Ini masih panjang soalnya. Oh, Eh, baik. iya, saya lagi ini puasa soalnya. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Bapak Nurjabir. Hmm, Berarti kita tengahi dengan Iya, diskusi. tanya Ya, jawab. Iya, ya, sampai di sini Bapak Ibu dan kawan-kawan yang jadi partisipan, apakah ada pertanyaan? Silakan di kolom chat boleh atau on mic. Baik, kalau gitu saya izin untuk menanyakan secara langsung ya Pak. iya, silakan. Eh, Dari kemarin itu ketika ya membahas tentang puasa dari macam-macam pemikir, itu saya ngelihat ada dua corak. Ada satu yang lebih menekankan pada aspek negasi dalam puasa, maksudnya puasa itu meniadakan A, B, C, dan lain-lain, menahan diri dari apapun, gitu. Ada juga yang lebih menekankan bahwa unsur puasa itu adalah yang lebih afirmatif. Maksudnya puasa itu dihadirkan untuk mendekatkan kepada Tuhan, untuk meraup maksudnya kesegaran jiwa dan lain sebagainya. Nah, sementara Rumi ini saya belum belum menangkap secara jelas gitu apakah puasa itu lebih ditekankan kepada aspek negasinya atau afirmatifnya begitu. Kalau saya sih yang gitu bersamaan ya, maksudnya tanpa negasi dalam puasa ya, sulit untuk dapat afirmasi dong. Karena dengan menahan tidak ini, tidak itu, tidak ini, menahan itu kan akhirnya hikmahnya muncul. Kayak gitu. Ya, itu sesuatu yang berdampingan, khususnya dalam konteks puasa. Nah, Rumi juga seperti itu sebenarnya kalau kita lihat. Makanya saya tadi menjelaskan di awal, Rumi ini banyak bicara tentang puasa di berbagai tempat. Dia di Masnawi, di Ghazal, kemudian di Fi'i Mafi juga ada, Rubai, dan nah, saya ambil Ghazal ini karena lebih banyak mengangkat hikmah-hikmahnya. Jadi sama kok, maksudnya namanya puasa pasti dua-duanya ada dong, negasi afirmasi. Karena kalau tidak ada negasinya bukan puasa, ya kan? Negasi itu, puasa itu soal negasi. Tidak makan, tidak minum, tidak ini, tidak itu, dan seterusnya. Akhirnya ada outputnya. Ya, gitu. Nah, di Ghazal ini lebih kepada hikmah-hikmahnya. Itu bagaimana kawan-kawan? Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan sekarang. Iya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Hmm. Kelihatannya sih belum ada ya Pak. Hah?
Ya, kelihatannya masih Belum ada ya? belum ada ya. Ya, saya lanjut ya. Saya lanjut di slide 8. Slide 8. Lanjut lagi. Nah, apa kamu bisa menjadi singa yang membuat serigala gemetar? Puasa akan membuatmu lincah seperti singa di tengah-tengah hutan. Betapa banyak manusia yang membuat perutnya berduri, betapa banyak manusia yang hina karena perutnya. Tak ada puasa di perkumpulan perut-perut yang rakus. Nah, ini negasi ya, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya eh, karena Rumi seorang sufi, makanya puasa itu lebih dekatkan sebagai media untuk manusia bisa melakukan perjalanan suluk rohania. Jadi kalau sufi itu cirinya seperti itu. Kalau bahas yang kayak suluk ini pasti kita diantar untuk menjadi pengantar untuk masuk ke dimensi suluk perjalanan rohani. Karena Rumi bukan seorang filsuf ya, dia seorang sufi. Sufi itu penekanan utamanya adalah pada perjalanan rohania. Nah, dengan puasa ini kita menjadi lincah seperti singa di tengah-tengah hutan. Jadi betapa banyak manusia yang membuat perutnya berduri, betapa banyak manusia yang hina karena perutnya. Jadi ini simbol syahwat karena banyak manusia tidak punya aspek menahan tadi yang disebut dengan negasi. Nah, sehingga dia tidak bisa menahan ke tingkat yang lebih batin ya, misalnya menahan khayalnya, pikirannya, dan seterusnya, sehingga merugikan dia. Tapi awalnya itu melalui proses menahan eh, yang tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Makanya tadi dalam puasa itu, ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan antara afirmasi dan negasi. Karena tidak mungkin ada afirmasi tanpa ada negasinya. Oke, selanjutnya, tak ada tanda kerajaan Sulaiman atau mahkota keberuntungan. Saya masuk slide selanjutnya. Puasa meletakkan mahkota di atas kepala orang-orang yang merdeka. Tawa orang puasa lebih baik daripada sujud orang yang tak puasa. Karena puasa akan menempatmu di meja ilahi yang penuh rahmat. Nah, ini suatu yang paradoks mungkin ya. Jadi tidak ada tanda kerajaan Sulaiman atau mahkota keberuntungan. Puasa meletakkan mahkota di atas kepala orang-orang yang merdeka. Karena ya itulah rahasianya. Manusia ini kan input awalnya itu makan minum ya. Jadi input awalnya itu makan minum. Jadi kalau kita perhatikan adab sholat itu kan eh, tempatnya suci, pakaiannya harus suci, tubuhnya juga harus suci, termasuk dari makan minum yang halal dan seterusnya. Jadi input itu sangat mempengaruhi pada output. Nah, kalau manusia menjaga makanannya, menjaga inputnya, makan minumnya, dia bisa menahan, maka nanti akan diperluas. Dia bisa menahan khayalnya dan seterusnya hingga dia menjadi manusia luar biasa. Nah, itu seperti insan kamil. Insan kamil itu mahkota yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, karena itulah tawa orang puasa lebih baik daripada sujud orang yang tak puasa. Maksudnya, ini kalau dibandingkan antara yang tak puasa itu maksudnya yang tidak masuk dalam singgasana ilahi ya. Jadi orang yang bertakwa dengan tidak bertakwa. Karena kalau ujung puasa itu la'allakum tattaqun. Jadi kira-kira tawa orang bertakwa dengan tawa yang tidak bertakwa. Ya tentu dengan sujudnya yang tanpa takwa tentu lebih mulia yang tawa orang bertakwa. Karena meskipun mereka sujud tapi di landasannya tidak takwa. Kira-kira seperti itu. Karena puasa akan menempatkanmu di meja ilahi yang penuh rahmat. Oke, slide selanjutnya. Nah, seolah pemandian akan membasuhmu dari segala kehinaan. Ketahuilah, syahwat makan seperti bintang naas yang menggelapkan hati. Rumi percaya kepada perbintangan ya, sebagai salah satu sebab saja. Maksudnya bukan semua sebab. Kalau
Teman-teman filsafat pasti ngerti tentang relasi kausalitas. Ini bukan semua sebab, tapi hanya satu bagian dari sebab. Misalnya kalau kelahiran begini, kondisinya begini, begini. Nah, itu hanya tanda-tanda saja. Tanda-tanda. Nah, ketahuilah syahwat makan seperti bintang naas yang menggelapkan hati. Itu sepenting seperti bintang naas yang menggelapkan hati. Cahaya akan mengelimu seolah bualanmu yang menyinari semua bintang. Kau takkan pernah melihat hewan yang penuhi dengan cahaya pengetahuan. Jadi ini dua hal yang paradoks. Kalau kita mau pengetahuan, ya marifat harus tidak kenyang. Jadi tidak pernah berkumpul antara kekenyangan dengan makrifat. Itu silahkan buka buku-buku sufi. Itu mereka semuanya pasti ada tirakat-tirakatnya, khususnya dalam puasa. Makanya antara kenyang dengan makrifat itu tidak bisa berkumpul. Kalau filsafat mungkin bisa ya. Kita bisa menemukan para filosof yang tidak begitu konsen terhadap puasa. Tapi kalau sufi nggak ada gitu. Sufi yang benar-benar sufi itu pasti mereka melakukan laku-laku puasa. Oke, slide selanjutnya. Nah, tubuh seperti hewan dan puasa tak akan membiarkanmu tumbuh dalam kehewanan. Semestinya kau seperti penghancur gula bagi syahwat tubuhmu. Itu seperti yang kita tadi jelaskan. Kita punya nafsu hewania, dimensi hewania dengan tubuh. Nah, dengan puasa itu kita bisa tundukkan. Agar kau bisa saksikan ke dalam jiwamu keindahan nilai puasa. Andai dirimu hanya setetes, akankah kau tiba di lautan? Nah, ini di slide selanjutnya, lanjutannya. Oke. Puasa akan menjadikanmu seperti sungai dan hujan lebat yang akan membawamu menuju lautan. Jadi tadi kita ini cuma setetes, tapi berkat puasa itu seperti kita dibawa menjadikan seperti sungai, hujan lebat yang akan menuju lautan. Bahkan kakimu menjadi mulia saat kau melangkah menuju puasa. Karena puasa adalah tempat yang tenang bagi orang yang terguncang tanpa henti. Hempaskan dirimu ke atas tanah dalam kebisingan nafsumu. Ini nasihat Rumi. Ya, saya langsung saja slide selanjutnya. Nah, tahan tangan dan kaki agar kujual diriku dengan harga murah demi puasa. Nah, ini negasi ya. Tahan tangan dan kaki agar kujual diriku dengan harga murah demi puasa. Meskipun nafsumu seperti Rustam yang menguasai hatimu. Tetapi puasa menghempaskan nafsumu, ia gemetar bagai tanah yang gemetar. Kegelapan itu mengalir dari batinnya berupa air hewan. Ya, lanjut. Selanjutnya. Karena kegelapan itu berada dalam kesadaran orang-orang yang berpuasa. Jika kau menginginkan cahaya Quran dalam jiwamu, puasa adalah inti cahaya suci dari seluruh Quran. Puasa seperti hidangan ruhani, olehnya para pejalan dibasuh. Nah, ini kenapa saya tadi menekankan Rumi karena seorang sufi, pasti melihat puasa itu sebagai wahana untuk dia melakukan perjalanan ruhani. Jadi dia menjadi sarana untuk manusia melakukan suluknya, perjalanan menuju rohani. Tapi ini em, jika kau menginginkan cahaya Quran dalam jiwamu ya, maka itu adalah puasa. Puasa inti cahaya suci di dalam seluruh Quran. Kenapa? Karena di Al-Quran kan ada ayat la yamussuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali yang mutahhar, yang disucikan. Nah, kalau kita juga mau disucikan, kita harus suci dalam dua dimensi, bukan saja materi, tapi juga dengan rohanian. Nah, puasa itu bisa mensucikan tubuh dan rohani. Nah, pada saat itu kita bisa menyentuh mana-mana Quran. Karena itu sudah menjadi isyarat dalam Quran, ya la yamassuhu illal mutahharun. Oke, terakhir, puasa akan memberikan wadahmu seperti orang-orang suci. Puasa seolah sinar mentari yang akan menyinari hati dan jiwamu. Puasa bagi kurban yang menjadikan hari raya Idul Fitri sebagai puncak pertemuan dengan Sang Raja. Ya, makanya di akhir Tuhan memberikan kita Idul Fitri, kembali kepada dimensi jiwa kita yang suci. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.